Dahsyat, luar biasa. Terima kasih buat Pak Tommy dan Ibu. Pak Swingli juga yang sudah menghubungi untuk hari ini saya boleh dijadwal di tempat ini berbagi kebenaran, sharing firman Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam firman Tuhan. Langsung saja, Bapak Saudara, kita sehat semua, amin. Ya, Saudara, di dalam kitab Matius pasal 6 Injil Matius pasal yang ke-6. Kita tidak bisa baca perikop ini, memang berbicara tentang khusus satu tema yang hari ini kalau saya perhatikan sedang menghantui termasuk kita yang ada di sini, ya. Tentang hal kekhawatiran. Saudara, ya, kekhawatiran itu orang berkata manusiawi, tapi sebenarnya itu adalah bentuk dari ketidakpercayaan kita. Dan ini bisa saja terjadi sebenarnya karena kita melihat, karena kecenderungan manusia itu melihat dengan ya indera kita, mata jasmani itu melihat hal-hal yang seringkali di luar ekspektasi. Dan memang kehidupan itu seperti itu. Sebabnya kita berkata firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Artinya bahwa setiap waktu kita membutuhkan tuntunan. Gereja itu merupakan sebuah gambaran, ya, dari apa yang Tuhan pernah lakukan, ya, beberapa lampau yang lalu. Bagaimana Tuhan membebaskan Israel dari tanah Mesir. Setelah mereka dibebaskan, lalu Alkitab berkata mereka dituntut. Dituntut dengan tiang awan dan tiang api. Musa membawa hampir kurang lebih 3 juta umat. Bayangkan, satu jemaat itu 3 juta. Urus 100 saja kita pusing. Ya, coba sudah bayangkan bagaimana logistiknya. Ya, Timika ini baru 300.000 penduduk. Musa pimpin bawa. Kayaknya kalau kita baca Alkitab itu coba kita mulai renungkan dia. Kita pimpin satu keluarganya sudah pusing. Musa hampir 3 juta. Bawa satu bangsa, dan model mereka itu bukan model kayak kita ini. Mereka 3 tengkuk, ya, atau Alkitab berkata 3 tengkuk. Bagaimana mereka punya logistik? Logistik makan hari-hari. Lalu mereka tuh bukan punya rumah seperti kita, rumah permanen, ya. Mereka tenda. Jadi kalau tiang awan berhenti, mereka juga berhenti. Dan itu membutuhkan sebuah sikap hati, ketaatan yang mutlak. Dan jarang kan begitu, hampir 3 juta bayangkan. Lalu Musa berkata, stop. Ya pasti ada yang mau, stop, apa ini panas pergi jalan. Kita kan modelnya begitu manusia itu, tidak mau diatur. Nah itu sebabnya Musa sampai stres, betul. Makanya di pasal 20 dari Keluaran, Tuhan mempertemukan Musa dengan Yitro, dia punya bapak mantu, ya, bertua. Tidak baik kamu begini, nanti kau cepat mati, stres. Nah, kamu harus buat, ya. Sekat mereka dalam kepemimpinan, ya. Ada kepemimpinan 1000, kepemimpinan ratusan, dan kepemimpinan ratusan dan puluhan. Kasih mereka tanggung jawab pengangkatan hakim-hakim, imam-imam. Tempat mereka ada yang memimpin 1000. Jadi mereka cukup minta, kamu cukup mendapat petunjuk Tuhan lalu sampaikan. Tidak usah lagi urusan. Mereka punya masalah-masalah yang seharusnya nggak harus kamu tangani. Jadi kalau di barat Musa hari ini pendeta itu dia stres berat. Itu sebabnya banyak jemaat hidup senang, pendeta mati muda malah. Stroke. Ya, kalau pendeta kan kita mau curhat. Jemaat kalau curhat ke pendeta, ya. Pendeta mau curhat kemana? Kalau dia curhat ke jemaat akan bilang masa pendeta begitu. Ya. Kasih kuat orang di sendiri dan kuat. Nah, jadi kita hanya bisa kepada Tuhan. Nah, saya sampaikan ini prinsip ini. Lalu model mereka yang ingat Mesir sudah jalan masih ingat masa lalu. Itu sebabnya mereka tak putar-putar. Orang Manado bilang tak putar-putar 40 tahun di padang gurun. Harusnya dari Mesir kepada Israel di Kanaan tanah perjanjian itu bisa ditempuh hanya dalam waktu kurang lebih 11 sampai 15 hari kalau jalan kaki normal. Tapi mereka 40 tahun, bayangkan. Sampai satu generasi mati semua. Ya, satu generasi yang pertama
Lalu muncul generasi Yosua dan Kaleb. Nah, generasi inilah yang bawa mereka, karena kenapa? Mereka punya cara memandang dengan cara yang berbeda.